nama saya Muhammad Rasil Alumir. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101205335. Saya di sini berperan dengan sebagai pembeli. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azikra Putu Sugianto dengan NPM 101205330. Di sini saya berperan sebagai Freight Forwarder 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Latif. Saya dari kelas G1 Manajemen. NPM saya 101205334. Di sini saya memerankan sebagai Freight Forwarder 1. Di sini saya berperan sebagai staf bank pembuatan LC. Nama saya Putri Sipandayani dengan NPM 1012028. Jadi di sini saya ingin membicarakan tentang rencana ekspor kita. Bisa memberikan waktu sebentar. Oh, boleh. Saya akan mendengarkan. Saya berpikir bahwa untuk memperluas pemasaran kita ke luar negeri, apakah kamu setuju? Setuju sih. Saya percaya produk kita memiliki potensi yang sangat besar di pasar internasional. Apakah kemana Anda ingin mengekspor produk ini? Saya setelah melakukan penelitian pasar dan menemukan bahwa ada permintaan yang tinggi untuk produk ini di Amerika Serikat dan Eropa. Jadi saya ingin fokus pada pasar-pasar tersebut terlebih dahulu. Itu pilihan yang sangat bagus. Tapi bagaimana langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk melalui proses ekspor ini? Pertama, kita perlu memastikan bahwa produk kita memenuhi standar dan regulasi ekspor di negara tujuan. Saya ingin Anda melakukan penelitian tentang persyaratan yang berlaku di Amerika Serikat dan Eropa. Oke, saya akan segera untuk memulainya. Kita perlu Selain itu juga, apa kita perlu menyusun seperti dokumen ekspor nih yang harus dilakukan, seperti komersial atau izin ekspor dan daftar kepasan kan bukan? Oke, kita perlu mencari perusahaan logistik yang dapat memenuhi kebutuhan pengiriman kita. Mereka harus berpengalaman dalam pengiriman internasional dan mampu mengatur pengiriman yang efisien dan aman. Oke, saya akan memastikan nih semua terorganisir dengan baik. Nah, bagaimana dengan pengiriman atau logistik yang akan kita pakai? Oke, di sini saya ingin memulai proses ekspor dalam 3 bulan ke depan. Jadi kita perlu bekerja dengan cepat dan efisien untuk memastikan semuanya siap dalam waktu itu. Saya ini mana? Oke, baik. Saya akan mengatur jadwal nih dan memastikan semua langkah persiapan sampai selesai dengan tepat waktu. Apakah ada anggaran yang harus kita pertimbangkan dalam proses ekspor ini? Ya, kita perlu menentukan anggaran yang sesuai untuk proses ekspor ini. Kita harus menghitung biaya pemasaran, biaya pengiriman, biaya dokumen, dan faktor-faktor lainnya. Saya akan membuat rencana anggaran yang berkoordinasi dengan memastikan kita berada dalam batas yang ditetapkan. Tapi jika ada perkembangan atau perubahan selama proses ekspor ini, apa yang harus saya lakukan? Di sini beritahu saya segera tentang setiap perkembangan atau perubahan yang mungkin terjadi. Kita harus tetap berkomunikasi dengan baik dan saling memberitahu, memastikan proses ekspor berjalan. Oke, saya akan menjaga komunikasi terbaik nih dan menginformasikan setiap perubahan atau kendala yang mungkin muncul, yang sangat bersemangat dengan rencana ini dan berharap untuk memulai ekspor produk kita nanti.
Baik, saya juga merasa sama. Saya percaya kita memiliki produk yang hebat dan potensial untuk sukses di pasar internasional dengan kerjasama kita. Saya yakin kita bisa mencapai tujuan itu. Terima kasih atas dedikasimu dalam mempersiapkan ekspor. Oke, baik. Terima kasih juga atas kepercayaan dan dukungannya. Saya siap melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk ekspor ini untuk mencapai keberhasilan dalam produk kita. Nah, mari kita untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan untuk kedepannya. Halo, selamat pagi Ibu. Di sini saya mewakili perusahaan retail saya di negara kami. Di sini saya tertarik dengan produk yang ada jual untuk dipasarkan di perusahaan saya. Bisakah kita bicara sebentar, Ibu? Saya senang mendengarnya. Apa produk yang Anda minati dan berapa jumlahnya? Kami tertarik dengan koleksi tas kulit yang Ibu pasarkan. Dan juga kami akan membeli 1000 pieces untuk pembelian pertama. Bagaimana, Bu? 1000 potongan adalah jumlah yang baik untuk memulai. Apakah Anda memiliki referensi warna atau desain khusus? Kami ingin memesan tas kulit yang desainnya sangat rapih, unik, cantik, dan banyak peminatnya. Bagaimana, Bu? Bisa? Baik, kami dapat memenuhi permintaan tersebut. Apakah Anda ada tenggat waktu pengiriman yang perlu kami perhatikan? Kami harap dapat menerima pengiriman dalam jangka 1 minggu. Apakah Ibu dapat menyanggupinya? Itu memungkinkan. Waktu pengiriman sekitar 8 minggu adalah waktu yang wajar untuk memproses dan memproduksi pesanan Anda. Selanjutnya bagaimana dengan metode pembayaran, Bu? Dan bagaimana apa saja yang diperlukan dalam syarat-syarat pembayarannya? Kami biasanya menerima pembayaran melalui transfer bank internasional. Kami mengatur pembayaran dengan presentasi tertentu yang dibayarkan di muka sebelum memulai produksi, dan sisanya dibayarkan sebelum pengiriman. Baik, saya akan menyiapkan persyaratan pembayaran tersebut. Dalam hal selanjutnya, apakah ada hal dokumen ekspor yang perlu dibutuhkan? Kami akan menyediakan semua dokumen ekspor yang diperlukan seperti faktur komersial, daftar kemasan, dan sertifikat asal. Jika Anda memiliki persyaratan tambahan, silakan beritahu kami. Terima kasih atas informasinya. Apakah Ibu dapat memberikan harga resmi dan memberitahui informasi tentang pengiriman agar kami dapat menyiapkan pesanan? Tentu dalam waktu dekat kami akan mengirimkan penawaran harga resmi dan detail pengiriman melalui email. Jika Anda memiliki pernyataan lain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya harap Ibu dapat bekerja sama dengan saya lebih lanjut dan lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Sama-sama, kami juga berharap demikian. Kami berharap dapat memenuhi kebutuhan dengan produk berkualitas. Jika ada hal lain yang perlu Anda diskusikan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami siap membantu Anda dalam setiap langkah proses ini. Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Ibu. Saya akan membicarakan surat LC untuk pengiriman barang ekspor impor. Bisakah saya berbicara dengan orang yang bertanggung jawab di bidang departemen surat LC? Oh, tentu saja boleh Bapak. Kebetulan saya di sini sebagai bidang departemen pembuatan LC. Apakah ada yang bisa saya bantu tentang terkait pembuatan surat LC tersebut, Bapak? Jadi begini, saya akan mengimpor dan mengekspor barang ke luar negeri. Saya di sini membutuhkan surat LC sebagai metode pembayaran yang akan dilakukan supaya menguntungkan dan aman bagi kedua belah pihak. Oh, tentu saja boleh Bapak.
Tapi kebetulan untuk pembuatan surat LC tersebut, apakah Bapak sudah ada kebijakan atau konfirmasi kepada produsen terkait pembayarannya? Ya, tentu saja. Saya telah sepakat dengan produsen mengenai metode surat LC ini. Dari harga, kuantitas, dan pengiriman, mereka telah menyetujui pembayaran melalui surat LC. Oh iya, baik Bapak. Untuk pembuatan surat LC harus ada beberapa dokumen yang harus Bapak ini ya penuhi dulu. Nah, ini untuk beberapa dokumennya Bapak. Di sini ada proforma invoice atau ya proforma invoice, kemudian ada perjanjian penjualan dan ada kontrak antara konsumen dengan produsen. Gitu. Apakah Bapak sudah memenuhi dokumen-dokumen tersebut? Ya, saya akan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, dan tentu ada hal yang lain untuk menyiapkan dalam surat LC. Oh, tentu saja ada Bapak. Yaitu ada beberapa syarat yang harus Bapak penuhi terkait pembuatan surat LC tersebut, yaitu ada penggunaan kata yang tepat juga, kemudian ada jumlah pembayarannya, dan ada tanggal kedaluarsa LC tersebut Bapak. Nah, jika syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi, nanti saya akan kasih formulir untuk pembuatan surat LC tersebut. Sebentar Bapak ya, saya siapkan dulu formulirnya. Baik. Bapak, ini untuk formulirnya saya sudah siapkan ya Pak. Untuk formulir lengkapnya, silakan. Baik, saya akan memastikan dokumen ini dengan benar. Apakah ada biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat LC? Ya, tentu saja ada Bapak. Untuk biayanya berupa biaya administrasi, transaksi, beserta biaya lainnya tergantung pada nilai kompleksitas LC tersebut. Kemudian kami akan memberikan rincian biaya tersebut setelah dokumen-dokumen sudah sampai kepada kami gitu, sudah diterima oleh kami, begitu Pak. Baik, saya akan membayar semua biaya yang diperlukan, dan adalah biaya waktu yang diperlukan untuk memproses dan mengeluarkan surat LC setelah mengirimkan semua dokumen dan informasi. Berapa lama waktu yang diperlukan? Waktunya Bapak, yaitu setelah beberapa hari kerja setelah kami menerima dokumennya, kemudian kami akan menginformasikan estimasi yang tepat untuk Bapak. Gitu. Terima kasih atas bantuannya. Kami akan segera menyusun dan mengirimkan semua dokumen yang diperlukan. Jika ada pertanyaan tambahan, bisakah saya menghubungi Ibu? Tentu saja boleh Bapak, dengan senang hati. Boleh Bapak nanti menghubungi kami ketika Bapak butuh bantuan mengenai terkait LC tersebut Bapak. Terima kasih. Pagi Pak. Pagi. Perkenalkan saya perwakilan dari perusahaan tas kulit. Di sini saya ingin membicarakan rencana ekspor barang ke luar negeri. Nah, bisakah kita membicarakan ekspor ini? Tentu saya adalah perwakilan dari Departemen Pengiriman. Silakan jelaskan kebutuhan pengiriman Anda. Jeda dulu. Kami memiliki 1000 tas kulit yang akan dikirimkan ke negara Malaysia. Kemudian kami mencari perusahaan jasa pengiriman dan logistik dengan efisien untuk mengirimkan barang kami ke negara Malaysia. Apakah Anda dapat memberikan informasi lebih detail tentang barang, tujuan pengiriman, dan jadwal pengiriman yang diinginkan? Barang kami adalah tas kulit dengan beratnya sekitar 2 ton yang akan dikemas dalam beberapa minggu ke depan. Kemudian kami akan mengirimkannya ke negara Malaysia, dan kami mengharapkan pengiriman dapat dilakukan sekitar 3 minggu ke depan. Terima kasih atas informasinya. Kami akan melakukan pengecekan opsi pengiriman dan persyaratan khusus seperti asuransi, pengiriman atau penanganan khusus.
Ya Pak, kami ingin barang kami diasuransikan selama pengiriman untuk melindungi dari kerusakan atau kehilangan. Kami juga ingin memastikan bahwa penanganan dan pengemasan dilakukan dengan hati-hati dan menjaga barang tetap aman. Selain itu, apakah Anda memiliki preferensi melalui jalur laut, udara, atau darat? Kami ingin menggunakan kombinasi pengiriman laut dan udara Pak, untuk tujuan ke luar negeri, yaitu negara Malaysia. Kami ingin mencapai keseimbangan antara waktu pengiriman yang cepat dan juga biaya yang efisien. Kami akan menyediakan opsi pengiriman yang menggabungkan transportasi laut dan udara sesuai kebutuhan Anda. Apakah Anda memiliki dokumen ekspor yang perlu untuk pengiriman ini? Tentu saja Pak, kami akan menyediakan faktur komersial, daftar kemasan, dan sertifikat asal yang diperlukan untuk memproses pengiriman. Kami Baik. juga ingin memastikan bahwa semua dokumen ekspor tersebut dipenuhi persyaratan yang berlaku di negara tujuan. Baik, kami akan memastikan bahwa dokumen ekspor yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Apakah Anda memiliki batas waktu pengiriman yang perlu diperhatikan? Kami berharap untuk memulai pengiriman dalam waktu sekitar 2 minggu. Jadi kami menghargai jika semua peraturan dan persiapan dapat diselesaikan sebelum itu. Kami akan memberikan Anda jadwal pengiriman yang rinci segera setelah semua detail yang telah dipersiapkan. Jika ada pertanyaan, hambatan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Baik, terima kasih bantuannya. Kami sangat menghargai kerjasama Anda dalam mengatur pengiriman dan logistik kami. Kami berharap dapat menjalin kemitraan yang sukses dalam bisnis ini. Sama-sama, kami berharap dapat memenuhi kebutuhan pengirimannya Anda dengan baik. Jika ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja. Baik, ini adalah nota yang sudah kami buat sebelumnya Pak. Mohon diterima. Ya. Baik, saya terima.